dunia, termasuk di Bandung, termasuk di Indonesia. Dan setiap orang yang mendengarnya kabar baik, mereka mengalami yang namanya direvolusi, direstorasi, diubahkan. Ya, yang nggak punya anak jadi punya anak, yang punya duit jadi punya duit, yang terikat, yang kecanduan dibebaskan, yang hancur rumah tangannya dipulihkan. Yang saya akan bacakan ini ada kesaksian dari Christian Climaco, orang Texas nih, US ya. Dia anak muda, dan seperti banyak di antara kita mungkin bahwa dulunya pengen hidup benar, kudus gitu ya, cuman di bawah penghukuman ya. Jadi kita dengar aja ceritanya dari anak muda ini ya. Sejak saya kecil, dia bilang, saya telah berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan dengan perbuatan saya dan ketaatan saya. Tetapi ketika saya berdosa lewat melakukan atau tidak melakukan sesuatu, jadi berdosa itu bisa karena melakukan atau tidak melakukan. Ya, dia bilang, ya memang begitu ya. Kalau kita melakukan yang salah ya dosa, atau tidak melakukan, misalnya Tuhan bilang, kamu tahu hal yang baik tapi tidak melakukan, nah kamu berdosa. Dia bilang, saya akan merasa sangat terhukum dan depresi. Ya, dia bukan hanya merasa terhukum tapi juga depresi. Dan semakin saya berusaha untuk membuang kebiasaan buruk saya lewat disiplin pribadi, semakin perbuatan saya berlanjut. Ya, ini semakin self disiplin, semakin dia bilang more and more berlanjut ya. Bahasa Inggrisnya continue dia bilang ya. Tetapi ketika saya lulus SMA, saya memperoleh buku Destined to Reign Pastor Prince ya. Di sini juga ada Destined to Reign, ditentukan untuk berkuasa ya. Destined to Reign tetap judulnya, diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh toko buku Immanuel. Ya, lewat buku itu saya mengerti bahwa Tuhan sepenuhnya menerima saya. Bukan berdasarkan perbuatan saya, tetapi pada pekerjaan Yesus yang sempurna di kayu salib ya. But on the perfect finished work of Jesus at the cross ya. Finished work saya terjemahkan pekerjaan Yesus yang sempurna. Lalu saya mulai mengatakan bahwa saya kebenaran Tuhan dalam Kristus. Kapanpun saya gagal atau gagal memenuhi target atau dosa, saya akhirnya dapat bebas dari banyak kebiasaan dan sifat-sifat yang salah. Buah-buah kepercayaan benar muncul dengan segera. Nilai sekolah SMA saya, kalau mereka nilainya namanya Grade Point Average, GPA saya dari 1,76 meningkat jadi 4. Mungkin ini kalau ini di Indonesia apa Mi? Nilai apa Mi? IPK ya mungkin ya. 4 jadi A semua ya. Pada semester 1 di college. Lebih lagi, semakin saya mendengar khotbah Pastor Prince, saya semakin memiliki kesadaran Yesus, bukan kesadaran performance diri. Bahkan saya aman secara keuangan pada tahun pertama saya di college. College itu ya perguruan tinggi ya. Mengambil jurusan bisnis. Tuhan menuntun saya untuk melihat pendidikan berpusat Kristus dalam jurusan medis. Kelihatannya awalnya mustahil karena biayanya sangat tinggi, dan dia bilang ya, total mustahil untuk keluarga saya untuk membayarnya. Tetapi ketika saya terus-menerus percaya Tuhan dan menerima kasih karunia-Nya atas saya lewat Kristus Yesus, saya mulai melihat halangan demi halangan disingkirkan. Hari ini setengah biaya kuliah saya sudah dibayar. Dan dia Yesus sudah bekerja untuk membereskan sisanya untuk saya. Luar biasa ya. Saya bersyukur bahwa saya memutuskan ikuti rohnya dan rest dalam pekerjaannya yang sempurna, His finished work. Saya juga mau berterima kasih kepada Tuhan untuk kesetiaannya, dan Pastor Prince dan tim pelayanannya. Puji Tuhan. Saudara mau beri kemuliaan bagi Tuhan, tepuk tangan, haleluya. Haleluya.
Haleluya. Mari berdiri. Haleluya. Makin berdiri saudara. Haleluya. Oh kudus kuduslah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah biasanya kita puterin ya, ada tim bahwa Tuhan sudah berikan darahnya tercurah buat kita. Erik jalannya, zaman dulu juga boleh Erik sebentar. Haleluya. Dia bayar dengan darahnya kepemilikan kita. Dia berikan tubuhnya supaya saudara dan saya makan roti malaikat, saudara, tubuh Kristus. Orang Israel keluar dari Mesir, jalan makan roti malaikat di perjalanan, kakinya nggak menjadi bengkak, tubuhnya nggak jadi sakit, yang tua nggak jadi lemah, yang sepanjang hidupnya, memang sepanjang hidupnya sebagai budak, bungkuk, bisa berjalan tegak, bisa sehat, kuat, segar, muda. Saudara, itu yang Tuhan berikan bagi kita. Kita mungkin berpikir apa artinya roti ini. Tuhan katakan roti ini adalah peringatan akan kematianku sampai Tuhan Yesus datang. Waktu kita ingat kematiannya, itu memberikan kehidupan buat kita. Kematiannya kebinasaan bagi musuh-musuh kita, kebinasaan bagi semua penyakit, dan musuh Tuhan yaitu maut yang terakhir sudah dikalahkan. Saudara, betapa luar biasanya kita mengingat dan mengakui tubuh Tuhan. Kita bukan menyangkali tubuh Tuhan, tapi kita mengakui bahwa tubuh Kristus bagi saya sebagaimana Yesus di surga, demikian kita di bumi. Kita bersekutu dengan tubuh Tuhan, tubuh Kristus yang gak ada penyakitnya, gak ada wabahnya, gak ada virusnya, gak ada bakterinya yang jahat, tidak ada kecelakaan, tidak ada malapetaka, tidak ada teror dalam kehidupannya, tetapi semua yang baik, semua yang luar biasa, semua yang sehat. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa setelah keselamatan, Tuhan berikan kita kesehatan, Tuhan kekuatan, kesegaran, kemudahan, bahkan kekuatan yang baru seperti pada burung Raja Walid. Bapak, terima kasih, kami mengakui tubuh Tuhan pagi hari ini. Kami menerimanya dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus kita makan. Haleluya. Sama-sama katakan dengan saya, terima kasih Tuhan Yesus. Sebagaimana Yesus di surga, sekarang ini, demikian saya di bumi. Sekarang ini juga. Forever ya, forever healthy, forever strength. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sudah makan, kita siapkan cawan kita. Yang berkata cawan ini adalah cawan perjanjian baru, bukan perjanjian lama, tapi perjanjian baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita ciptaan baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus untuk pengampunan segala dosa kita. Dia menyucikan kita bukan setengah atau 90% atau 99%, tetapi totally forgiven, penuhnya diampuni. Kita menerima semua warisan Tuhan yang telah diberi dari darah Yesus. Kepemilikan kita
Kita menerima apa yang Yesus layak terima, kuasa dan kekayaan, dan hikmat dan kekuatan, hormat dan kemuliaan dan berkat. Kita menerima semua tanah perjanjian yang begitu berlimpah, yang luar biasa baik. Kita menerima restorasi Tuhan. Kita menerima semua yang baik daripada Bapa kita. Kita bersyukur. Terima kasih Bapa, kami minum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan sama-sama saya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Segala dosa saya sudah diampuni. Yang masa lalu, yang sekarang, yang masa depan, selama-lamanya saya adalah kebenaran Tuhan dalam Kristus. Berjalan sebagai orang benar, hidup sebagai orang benar, diberkati sebagai orang benar. Saya direstorasi. Saya memiliki kepemilikan saya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita, karena haleluya. Haleluya. Silakan duduk saudara. Bentar kita akan dengar firman Tuhan. Saudara Henry ya. Bentar saya siapin. Dicek dulu. Shalom saudara semua. Halo. Apa kabar semuanya? Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan pada saya. Baik, pagi hari ini saya dimulai lagi. Silakan aja dulu. Ya, pagi hari ini kita akan mulai membahas tentang firman Tuhan. Dan sebelumnya saya akan mengucapkan selamat datang di tahun kepemilikan, di mana kita akan masuk di dalam kepemilikan konsentrasinya yang sebelumnya banyak sebenarnya. Key of David, Fruitfulness, Greater Glory, itu ada temanya. Cuman di sini konsentrasinya di mana kita akan memiliki semua berkat. Nah, itu konsentrasinya itu di situ. Dan jujur seru kalau kita ngikutin ini, itu seru. Kenapa? Karena ini sejujurnya saya baru melihat ada gereja yang setiap minggu itu selalu ada kesaksian, dan kesaksiannya itu tuh semuanya dahsyat. Ada orang yang sakit, tumor disembuhkan. Ada orang yang kesulitan utang dibereskan. Ada orang yang terakhir itu banyaknya tentang pornografi, diikat nggak bisa lepas, canduan itu dilepaskan. Banyak hal yang terjadi di gereja ini, dan pemberitaannya gampang gitu. Mereka itu selalu memberitakan tentang kasih Kristus. Yesus betapa baiknya ini, betapa baiknya ini. Dan saudara, kalau saya mengikuti NCC itu dari tahun 2006, itu tuh nggak habis-habis, dan itu menyenangkan gitu. Semakin baru lagi. Walaupun dengan khotbah yang sama, cuman karena ada sesuatu, karena ada Yesus di situ, ada kesaksian satu Yesus di situ, itu semua menjadi hidup. Dan itu tuh nggak berhenti hanya sampai di situ aja. Ketika kita mendengar tentang Yesus, ketika kita terbuka, kita seperti ini, dan kita percaya tentang Yesus, ada sesuatu yang berubah di dalam hidup kita. Ada sesuatu ada mujizat yang mengalir di dalam hidup kita. Entah di dalam pekerjaan kita, entah di dalam keluarga kita, entah di dalam juga segi dalam kehidupan kita. Kita melihat sesuatu hal yang baru. Dan saya percaya ketika kita mendengar terus-menerus, apalagi di tahun yang namanya tahun kepemilikan ini,
belajar untuk melangkah. Di sini tuh di tahun-tahun sebelumnya selalu diajarkan untuk kita duduk. Dari duduk itu kita mulai berjalan melangkah. Dan terakhir adalah siap untuk berperang. Kita tuh berperang bukan didasarkan, kita tuh berjalan berperang itu tuh bukan didasarkan oleh habis itu kita baru duduk, enggak. Tetapi didasarkan oleh karena Kristus, pekerjaan Kristus yang sudah beres. Itu pun yang terjadi pada tahun ini. Kepemilikan kita itu tuh bukan didasarkan oleh sesuatu yang harus kita capai, tetapi apa yang sesuatu yang sudah dibayar. Gambarannya itu tuh adalah tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu ya boleh dibilang sistem agrarianya, jadi pertaniannya itu bukan didasarkan pada sungai. Jadi di mana ini tanah kering, ambil air, basahin, terus tanemin, habis itu ambil air, basahin. Gambarannya itu adalah sebenarnya puncaknya itu ada di Gunung Sion. Perekonomian di situ itu tuh didasari oleh embun. Gak ada embun, mereka nggak akan bisa nanam. Jadi otomatis mereka tuh harus ngandelin ada sesuatu yang memberikan embun, yaitu siapa? Tuhan. Mereka mengandalkan full itu hanya Tuhan yang bisa. Kalau nggak Tuhan memberkati, jadi kita mati. Dan itu luar biasa. Ketika kita ngandelin Tuhan, itu luar biasa. Baik, pagi hari ini saya akan membahas tentang mendengar dan berbicara. Betul? Ya, betul. Connection loss. Di sini kita bahas tentang Yosua. Saya paling senang kalau membahas sesuatu, lihat dulu di akhir, karena kita tuh akan, kalau kita bisa baca kita itu akhirnya seperti apa. Akhirnya tuh selalu ketika kita berada di dalam namanya Kristus itu adalah happy end. Dan di sini di Yosua 24 ayat 29 sampai 30 ini, jadi mereka udah masuk tanah perjanjian, mereka udah sebagian besar sudah dikuasai, karena walaupun mereka sudah menguasai, masih banyak yang belum dikuasai lagi, masih banyak tanah-tanah lagi yang mereka bisa kuasai. Dan ini yang terjadi. Sesudah peristiwa-peristiwa itu, maka matilah Yosua bin Nun. Jadi pemimpin ini yang bisa memasukkan Israel ke dalam tanah perjanjian sudah beres. Hamba Tuhan itu ketika berumur 110 tahun. 110 tahun, umur panjang nggak? Panjang loh. Panjang. Kita zaman sekarang nyampe umur 60 aja susah. Ya kan? 60 udah sementara mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, di bawah anak domba yang dipotong setiap tahun gitu kan, supaya pengampunan dosa, itu 110 tahun. Sementara kita tuh hidup di bawah kasih karunia Allah, anak domba sejati, pengorbanan yang sempurna, dan dia hidup loh setelah itu. Umur panjang. Lalu ia dikubur di daerah milik pusakanya. Nanti di sini milik, oke? Di Timnas Serah di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Jadi propertinya itu adalah pegunungan. Saya kalau ngobrol biasa kalau sama Martin biasa ngobrol, Tim nanti kita kalau udah punya udah punya gambaran, minimal harus punya properti, kalau nggak gunung pulau lah ya.
Amin dulu. Amin saudara-saudara. Yang penting itu adalah aminnya dulu aja. Di pegunungan Efraim di sebelah Gunung Gas. Sebenarnya ada ayat satunya lagi di bawahnya, saya nggak masukin. Dan setelah itu Israel itu tuh selalu berbakti sama Tuhan. Itu adalah jadi pengaruhnya sampai sebesar itu. Di ending cerita hidup kita, selain kita memiliki sesuatu yang berkelimpahan, kita punya umur panjang dan kita punya kehidupan sosial itu baik. Entah keluarga, entah anak, entah istri, entah saudara-saudara ataupun teman-teman kita mempunyai pengaruh yang sangat besar. Dan rahasianya dari orang ini itu ada di gampang. Ini Yosua pasal terakhir, ya kan? 24 sebelum penutup langsung pindah itu. Lihat di ayat yang pasal satunya. Ini adalah kunci di mana dia pun memulai perjalanan dia, memulai kepemimpinan dia untuk memimpin bangsa Israel masuk ke dalam, memiliki, berperang dan tadi dibahas. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah pada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Tapi di sini Tuhan berjanji. Tuhan berjanji. Tuhan berjanji. Ini adalah tubuh Kristus yang dihancurkan bagi saya. Jadi kita makan, kita ambil. Ini adalah darah perjanjian. Karena itu diminum setelah tubuh. Saya kasih gambaran, kalau misalnya kita bikin surat perjanjian, tanda tangannya dulu di atas atau tanda tangan di bawah? Di bawah pasti. Karena perjanjiannya tertulis bla 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 bla. Dengan ini pembeli pertama, itu yang kita dapat. Di sini kita melihat bahwa Tuhan sendiri yang melakukan perjanjian itu di atas kayu salib. Tuhan sendiri yang meneguhkannya itu supaya apa? Supaya buat kita. Kita adalah kalau saya boleh bilang adalah korbannya akibat perjanjian Tuhan yang Tuhan berikan pada kita. Jadi kan, ketika Tuhan baik, kita adalah korban hasil kebaikan Tuhan, ya. Hasilnya betapa enaknya, bukan? Itu yang selalu dilakukan dalam perjanjian baru. Jadi bukan oleh karena kita loh, tetapi oleh karena Tuhan. Dan dari dulu pun seperti itu. Negeri yang kujanjikan. Jadi berarti dengan kata Tuhan, ya ini adalah punya kamu, dan Tuhan yang berjanji, kamu pasti bisa masuk. Oleh karena siapa? Oleh karena Kristus, oleh karena Tuhan. Oke, lanjut. Hanya kuatkanlah ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. 2 kali disebutkan. Kuatkanlah dan teguhkanlah. Kuatkanlah dan teguhkanlah. Karena apa? Ya, iblis itu selalu banyak dari banyak. Ya, agak begini. Sebelum mereka masuk ke dalam tanah perjanjian, berapa? 38 tahun yang lalu. 28 tahun yang lalu. 38 ya? Oh, 38 tahun yang lalu. Kirim pengintai 12. 2 ngomong bisa masuk, 10 ngomong nggak bisa masuk. Manusia normal, mana didengar? Masih 10 lah, suara terbanyak. Iblis itu tuh selalu membuat kita itu tuh, oh iya hari Minggu
kita mendengar, iya Tuhan janji Tuhan banyak, janji Tuhan besar, Tuhan sudah berjanji kita akan mendapatkan berkat dari Senin sampai Sabtu. Iya banyak, ini kesulitan perekonomian, iya. Ini harga naik lagi perekonomian, ya. Selalu krisis. Tahun 2016 krisis, ya lihat aja tahun 2015 selalu beritanya selalu diawali dengan krisis, 14 krisis, 13 krisis, dan nggak pernah kita mendapatkan kabar baik. Selalu adalah kabar-kabar yang kuatkanlah dan tegakkanlah dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kiri atau ke kanan supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi. Ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Perhatian di sini itu adalah jangan kau lupa memperkatakan. Jadi selain kita menguatkan dan meneguhkan, terus dengarnya dari mana? Dari apa? Dari perjanjian yang Tuhan berikan. Oh iya, kita akan mendapatkan masuk ke dalam tanah perjanjian. Kita masuk berjalan. Kuatkan dan teguhkan. Setelah itu apa? Perkatakan. Penting. Orang bilang, saya bodoh, saya nggak bisa apa-apa. Kita bilang apa? Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang kuat. Tuhan adalah hikmatku. Betul, saya nggak bisa apa-apa. Betul, saya itu nggak mampu untuk melakukan apapun. Tetapi Yesus yang mampu. Yesus yang kuat. Betul, saya suka sakit-sakit. Betul, saya lemah. Justru disitulah Yesus adalah penyembuhku. Itulah kenapa sekarang saya sehat. Itulah kenapa saya bisa berjalan di dalam kesehatan, kekuatan ilahi. Okay. Dan di sini adalah memperkatakan apa? Kitab Taurat. Kitab Taurat di sini bukan 10 perintah Allah, tapi kitab Taurat sudah diberikan 40 hari 40 malam di atas gunung. 40 hari 40 malam Tuhan berbicara kepada Musa. Itu tuh bukan berbicara tentang hukum Taurat. Enggak, hukum Taurat sudah diberitakan. Bla 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 bla, dah beres. Setelah itu 40 hari 40 malam Tuhan itu tuh ini ya esensinya itu adalah intisarinya itu adalah tentang Kristus, penggambaran semua tentang Kristus, di mana salah satunya adalah roti dan anggur tadi. Bentuknya roti harus dibakar dulu, roti udah beragi, dan itu digoreng-goreng gitu, digoreng-goreng apa sih bahasa resminya? Ya, digaris itu tuh adalah gambaran Kristus. Jadi dengan kata lain yang kita perkatakan adalah Kristus. Kita perkatakan itu adalah gospel. Ya, kuncinya di sini itu adalah gospelnya itu. Apa yang kita dengarkan itu penting banget. Kita lihat dari mana lagi? Dari Ibrani. Kemarin sudah dibahas di Ibrani 4 ayat 2. Jadi itu tuh hal yang terjadi juga sama pada saat mereka masuk ke tanah Kanaan. Mereka dengerin gospel. Gospel mereka itu adalah apa? Oh, itu tanah perjanjian, itu baik banget, ya kan? Susu madunya benar-benar berlimpah, tanahnya baik, anggurnya banyak. Mereka bawa anggur sampai harus 42 orang. Kebayang nggak? Anggur yang biasa beli satu kotak segini aja harga 50.000 gitu kan? Di toko buah total gitu 50.000, harga 30.000 mahal. Mereka bawanya segini, 2 orang. Karena banyak besar. Kabar kesukaan itu sama seperti sekarang juga kita itu tuh diberitakan juga itu tuh ada di ini terjemahan King James
New King James, for indeed the gospel, kabar kesukaan itu juga sama kondisinya, sama diberitakan sama kita. Tahun 2016 itu adalah tahun yang benar-benar berlimpah dengan kasih Kristus. Sebenarnya bisa gampang sih kalau mau lihatnya di tahun-tahun awal tahun. Jujur, di awal tahun banyak orang yang meninggal di awal tahun 2016. Ini meninggal, kan gitu. Jadi gampangnya adalah kita bisa melihat pekerjaan Tuhan itu dari sesuatu yang iblis kerjakan. Biasa iblis itu tuh akan berusaha mengkonter, membalikan. Jadi gampangnya adalah kalau misalnya iblis melakukannya negatif 10, nilainya negatif 10, berarti Tuhan tuh akan lebih dari 10 nilainya, plus 10 dan bisa lebih, dan pasti lebih, bukan bisa, pasti lebih. Baik, karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak tumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengar. Kunci selanjutnya yang saya mau bagi di sini adalah apa? Mendengar. Karena mendengar itu akan menentukan iman kita. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Selalu dengar tentang Kristus, pemberitaan tentang Kristus. Kalau saudara-saudara merasa takut, berarti dengan kata lain, wah saya merasa tidak punya iman. Dengerin tentang Kristus. Saya akuin kalau namanya saudara lagi takut, lagi kesulitan uang, lagi apa, itu bisa membuat saudara tidak bisa tidur. Berani dijamin, betul, memang. Tapi dengan itu ketika saudara takut, ketika saudara dengar, kuatkan dan teguhkan, yaitu apa? Dengar perjanjian itu, dengar Kristus itu lagi, terus. Kalau saudara-saudara dalam tekanan, dengerin terus. Karena dengan cara mendengarkan, iman itu timbul. Dan jangan pernah lihat seperti ini, Tuhan, saya melihat iman saya. Iman itu kan takut. Kalau saudara lihat, gampangnya gitu. Karena dengan kata lain, saudara melihat diri saudara sendiri, ya kan? Oh, saya harus kuat, iman saya. Nggak bisa. Kita tuh nggak akan punya kekuatan untuk bertahan. Dan kita tuh nggak bisa melihat diri kita sendiri. Siapa kita tuh? Yang paling penting adalah mendengar. Irgin, pintu mendengar itu tuh sangat penting sekali. Selalu mendengar tentang Yesus. Kita lihat yang lain, kita lihat berita ini. Habis itu dengar lagi. Karena kita tuh nggak akan pernah bisa memproduksi iman, itu aja dengan kata lain. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman bukan Tuhan, tapi Kristus. Hanya Kristus, hanya kasih karunia. Salah satu contohnya itu tuh ada di Kisah Para Rasul 14 ayat 7 sampai 8. Ini cerita di mana Paulus tadi berbicara memberitakan Injil. Ayat 7 kita baca. Di situ mereka memberitakan Injil. Elisa ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Jadi dia lumpuh, lemah, dan itu sudah ada kandungan. Jadi seumur hidup dia tidak pernah merasakan yang namanya berjalan. Ia duduk mendengarkan. Perhatian, ia duduk mendengarkan. Iyalah, kalau dia bisa berdiri berarti dia bisa berjalan dong. Berarti dia duduk. Dia duduk dan mendengarkan. Mendengarkan di sini itu adalah mendengarkan bukan sekali, tapi terus menerus. Ketika Paulus berbicara dan Paulus menatap dia, melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu, dan orang itu melonjak berdiri dan berjalan kiri kemari.
iman orang ini membuat dia bisa berjalan. Iman itu asalnya dari mana? Dari dia mendengarkan. Mendengarkannya berulang-ulang. Kita demoin. Paulus berbicara. Pendengarnya apakah satu orang itu doang? Banyak. Banyak. Kenapa Paulus bisa melihat orang ini punya iman? Ya kan? Gampangnya kan gitu kan? Bagaimana Paulus melihat orang lumpuh ini punya iman? Karena dia mendengar terus-menerus. Itu kuncinya. Orang yang dia pergi, dia bisa ada di situ. Paulus khotbah lagi, pergi, dia bisa ada di situ. Besoknya Paulus datang lagi, dia ada di situ. Dan dia dengerin, dan dia dengerin, dan dia dengerin, dan dia dengerin, dengerin. Iman keluar, di situ mujizat keluar. Itu kuncinya. Saudara-saudara pengen mujizat itu keluar. Saudara-saudara pengen melihat ada sesuatu yang terjadi. Kadang-kadang itu dengerin firman Tuhan. Hanya firman Tuhan. Terus menerus. Bosan nggak? Kalau Tuhan sih enggak. Jujurnya saya pernah dengerin dari Joseph Prince yang khotbahnya itu sampai ada 5 kalian dan akhirnya masih tetap nemu. 5 kalian lebih sampai saya udah tahu udah berapa kali tetap belum ada namanya kekuatan. Walaupun dengan firman Tuhan yang sama, walaupun dengan Roma 5 ayat 17, hanya Roma 5 ayat 17 itu ada kuasa, ada power dengan namanya kita mendengarkan. Oke, kita lihat ya, kita lihat apa yang didengerin. Ini kan orang ini beriman dong, dia mendengarkan apa yang didengerin, detil di sini ayat 3 kita lihat naik ke atas berarti 14 ayat 3. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya. Mereka mengajar dengan berani. Mereka karena mereka percaya pada Tuhan dan Tuhan membuatkan berita tentang kasih karunia. Hanya berita kasih karunia yang membuat seseorang imannya timbul. Jangan dengerin apapun lagi. Saya mau berani ngomong begitu. Cari di Alkitab, itu adalah Yesus dan kasih karunia-Nya. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Nah, kalau mau dilihat detailnya seperti apa, Tuhan kasih karunia itu seperti apa sih? Ya kan? Dicari lagi. Karena kita pengen dong, ini di depan Kanaan dong, luar biasa. Kita cari lagi kasih karunia-Nya itu detailnya seperti apa. Apa yang Paulus ceritakan? Orang yang nggak pernah jalan bisa jalan, lumpuh. Ini lumpuh, kondisinya lumpuh, kakinya nggak kuat. Dia bisa berjalan kayak kemarin. Oke, lihat lagi di apa? Di pasal sebelumnya, ini pasal 14, ini ada pasal 13-nya. Di ayat 39, 38, 39. Jadi ini panjang, cuman ini intisarinya seperti ini. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Saudara-saudara harus melihat setiap apapun juga yang terjadi, yang jelek, yang sifatnya itu adalah kutuk, dosa, kita lihat itu sudah diampuni di atas kayu salib oleh karena Kristus untuk kita. Diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan 2, di dalam dialah setiap orang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Pembebasan dari hukum Taurat, pembebasan dari belenggu, dari kewajiban yang harus kita lakukan.
Ini itu adalah esensi dari kasih karunia itu. Ini adalah tubuh Kristus, ini adalah darah Kristus. Kita makan, kita minum. Untuk Adam, buah kebenaran baik dan jahat. Oh, ini kamu akan menjadi seperti Allah. Makan, mereka. Ya. Ini adalah tubuh Kristus, ini adalah darah Kristus. Itu yang kita lihat. Oleh karena ketidaktaatan satu orang ini, seluruh dunia berdosa. Tetapi oleh karena ketaatan Kristus, kita akan hidup dan berkuasa. Karena kita percaya pada Kristus. Baik. Di sini saya mau konsentrasi tentang speak-nya. Speak. Itu ada di ayat 1 sampai 4. Dan ini tentang saya mau membahas tentang bagaimana kita berbicara bahasa Allah. Karena apa? Ini tuh penting. Ini kunci banget. Kunci banget. Pada suatu hari ketika mereka makan bersama-sama, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan mereka menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah mendengar daripadaku. Berarti di sini itu adalah janji Bapa, janji Tuhan berjanji. Pasti kita dapat ya oleh karena Kristus. Di sini itu adalah janji. Dan di dalam bahasa Inggrisnya itu adalah the promise. Wait for the promise. Itu di baris ketiga. Wait for the promise of the Father. Wait for the itu tuh hanya satu, bukan banyak janji. Satu janji ini penting, yaitu apa? Kepenuhan Roh Kudus. Sebelum mereka melakukan ini, sebelum mereka memberitakan Injil, sebelum mereka berkuasa, mereka tunggu satu janji ini, the promise ini, yaitu apa? Kepenuhan Roh Kudus. Kenapa? Why? Karena kan gambarnya gitu. Why? Kenapa Tuhan? Kenapa janji ini tuh begitu penting? Karena saudara-saudara gini, prinsipnya gini. Anggap semua diam, ya. Kita tidak ada yang berkata tentang positif, kita tidak ada berkata tentang kasih, kita tidak berkata tentang apa. Ada sesuatu terjadi enggak? Enggak, jawabannya. Semua yang terjadi di dalam bumi ini terjadi itu tuh berdasarkan kuasa, bukan berdasarkan kekuatan. Jadi bagaimana kita berkuasa adalah dengan cara kita ngomong dulu, kita perkatakan dulu, itu jadi. Perjanjian Abraham adalah ketika Abraham berdoa, itu jadi. Dan kita adalah keturunan Abraham. Kita itu tuh mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Negeri yang dijanjikan, Kanaan itu yang di Ibrani sama seperti mereka, itu berdasarkan Abraham, janjinya Abraham. Dan Abraham pun berdoa dulu, baru jadi. Anaknya Abraham, Ishak. Rahel belum punya anak. Rahel berdoa, baru jadi. Di situ kenapa pentingnya adalah the promise ini. Karena yang pertama kali dikuasai adalah ketika Roh Kudus turun, kita menerima Roh Kudus, itu adalah berbahasa.
Di dalam Yakobus 3 ayat 6, lidah pun adalah api yang merupakan suatu dunia kejahatan yang mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Di sini adalah kita lihat orang-orang di luar Kristus yang lidahnya yang bisa dibilang belum ada namanya kekuatan, belum ada kuasa untuk menguasai lidah itu. Mereka ngomong itu sembarangan, dan terhidupnya pun akan menjadi sembarangan. Mereka ngomong mati-mati, berani dijamin itu orang gampang mati. Ketika mereka melihat suatu masalah, yang mereka akan ngomong apa? Wah, mati gua. Benar. Masalah itu akan menjadi kematian buat mereka. Itu yang selalu terjadi. Dan di sini itu adalah lidah ini fungsinya untuk apa? Untuk menjalankan roda kehidupan kita. Ada orang bilang, kita tuh hidup itu seperti roda, ya kan? Ada kadang di bawah, kadang di atas, di bawah, di atas, di bawah. Ya gampangnya sih kita rodanya roda naik ke atas ya semuanya. Kita tuh tidak akan pernah rodanya turun ke bawah. Oleh karena apa? Oleh karena Kristus telah memberikan janji itu bahwa kita mempunyai kuasa untuk kita naik ke atas. Kita memiliki janji itu. Saya kasih gambaran begini. Di dalam 1 Korintus ayat 14 sampai 1 Korintus 14 ayat 14 dan 15, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohku yang berdoa, rohku yang berdoa, tetapi akal budiku tidak berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi akan berdoa juga dengan akal budiku. Dan aku juga akan bernyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji dengan akal budiku. Di sini ada dua macam. Ada namanya berdoa di dalam roh, ada berdoa di dalam namanya bahasa kita sehari-hari. Tuhan, saya mau makan. Tuhan, saya mau pergi. Itu yang biasa, itu yang tahu. Cuma ketika kita berdoa di dalam roh, itu roh Tuhan di dalam kita, yaitu Roh Kudus, itu yang berdoa. Jadi apa? Boleh nanya di sini yang siapa yang belum dapat karunia bahasa roh? Ada yang belum? Ya, yang belum boleh habis ini kita ngobrol sama Om lagi. Karena gini, men, ini tuh kuasanya loh. Ini kuasanya loh. Roh Kudus berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan. Coba maju dulu ya. Dulu. Oke. Demikian juga Roh membantu kita di dalam kelemahan-kelemahan kita, sebab kita tidak tahu caranya, tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri itu berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saya kasih gambaran ini. Kita bisa tahu nggak 1 jam kemudian ada terjadi apa? Kita tahu kan? Kita bisa tahu nggak 10 tahun lagi itu bakal terjadi apa? Kita bisa tahu nggak orang-orang di rumah kita lagi ngapain? Karena kita terbatas oleh dimensi waktu dan ruang. Ya kan? Makanya kita itu hanya bisa berdoa sesuai dengan pikiran kita. Tuhan, saya berdoa buat ujian UAS berapa bulan lagi? 6 bulan lagi. Ya 5 bulan lagi. Itu masih dalam batas pemikiran kita. Nah, cuma detailnya apa yang terjadi pada saat kita ujian kan kita nggak tahu. Itulah kenapa Roh Kudus yang tahu masa depan, dia akan berdoa untuk kita tanpa ada pikiran kita.
akal budi kita. Contoh, kalau kita berdoa dengan akal budi kita, tahan berapa lama sih? Dulu waktu pas saya belum kenal tentang namanya kasih karunia, kita harus berdoa namanya 3 jam berdoa. Soalnya kenapa? Itu 1/10 dari waktu kita kan, waktu kita 24 jam, bagi 10 berarti 2,4 jam. Berarti itu adalah waktu doa kita. Jujur, itu adalah penyiksaan yang paling berat buat saya untuk saya berdoa 2,5 jam dengan pemikiran kita sambil berlutut. Itu adalah penyiksaan buat saya. Jadi saya akuin, saya nggak pernah sanggup. Tetapi ketika Roh Kudus itu tuh hebatnya Tuhan, itu adalah ketika kita berdoa. Coba, bahasa roh itu tuh bukan sesuatu hal yang amat sangat sulit, enggak. Dan bukan sesuatu hal yang saya harus kayak orang kerasukan dulu, enggak. Kita yang kontrol. Dan kuasa Tuhan itu berjalan melalui lidah kita. Kenapa saya tekankan ini? Kuasanya tuh nyata, saudara-saudara. Nyatanya banget. Dan selalu saya ceritain ini, karena saya dapat inspirasinya dari keluarga ini gitu loh. Keluarga saya di Manado, yang datang tuh berarti ya itu salah satu keluarga saya. Jadi ya dia pokoknya udah KDRT sama suaminya. Suaminya ya suka melakukan acara bela diri gitu kan di dalam rumah gitu kan. Udah itu pakai acara diseret lah, udah itu main judi, terus main perempuan, komplit, saudara-saudara, komplit itu mah. Dari main judi, main perempuan, udah komplit itu mah. Bikin udah merana, plus bela diri, pencak silat di dalam rumah gitu kan. Udah itu udah terjadi, itu udah mau diambang namanya kehancuran. Namanya udah mau cerai, itu udah tinggal, iya gue cerai, udah guys gitu. Dia dilawat sama hamba Tuhan dan ditekankan oleh hamba Tuhan ini, yang akhirnya juga saya ketemu sama hamba Tuhan ini dan dia menggunakan Joseph Prince itu tahun 2006. Dia ngomong, dia tekankan bahasa roh. Ayo kita berbahasa roh. Saudara-saudara, keluarga ini berubah, really berubah. Bisa taunya dari mana sih? Saya tanya aja ke anaknya, kamu sayangnya sama papa kamu? Sayang. Nggak mungkin anak bisa sayang sama bapaknya kalau melihat bapaknya melakukan pencak silat sama istrinya. Nggak mungkin. Dia pasti akan benci sepenuhnya. Tapi keluarga ini berubah. Saya tanya, kamu sayangnya sama papa kamu? Sayang. Gimana caranya Tuhan berubah? Kalau itu manusia, gimana caranya? Itu hebat. Tuhan pulihin, Tuhan bentuk, Tuhan rubah keluarganya. Mereka jadi saling mengasihi. Mereka berubah total dan nggak hanya itu, saudara-saudari. Dari yang perekonomian semuanya ngemis kemana-mana gitu kan. Setiap hari ngemis, minta duit sini, kantor saudara-saudara semua. Mereka sekarang bisa beli rumah sendiri, bisa beli mobil sendiri. Dan gampangnya, lucunya saudara-saudari. Ini ya saudara saya ini, dia kalau misalnya mau, Tuhan saya tahun ini pengen ke Jepang ya Tuhan, Jepang taruh gitu, dia ambil prudensial dan lumayan jadi paling tinggi di Manado sekarang karena Kristus juga. Dia cuma taruh di kulkas, ya saya akan pergi ke Jepang gitu kan. Nanti berapa bulan lagi nggak tahu gimana caranya itu bisa dapat. Dan akhirnya bisa pergi. Saya melihat sendiri ini tuh kuasanya bahasa. Dan sebenarnya banyak teman-teman saya yang dari yang istilahnya udah kerjaan nggak susah, dia punya kerjaan aja banyak. Ambil. Tuhan berikan semua berkat itu buahnya besar.
luar biasa. Dan semuanya itu tuh dipadatkan di dalam Kristus. Dan bagaimana caranya kita membuka itu adalah dengan cara tidak, dengan cara mulut kita. Kita mendengar tentang Kristus, kita percaya, dan kita puasa. Karena itu pemberitaan tentang Kristus penting banget. Karena kalau kita berdoa tanpa kita tahu bahwa Kristus itu mengasihi kita, Kristus sayang sama kita, Kristus sudah mengampuni dosa kita, Kristus sudah memberikan semuanya buat kita, semua yang terbaik dari surga dan bumi selagi kita hidup. Bukan nanti kita sampai di surga, bukan, selagi kita hidup. Baik, surga dan bumi selagi kita di sini. Pada ayatnya di Efesus. Itu kuncinya, itu adalah itu di Efesus 1. Dan di Efesus 6 ya, di Efesus 6, di Efesus terakhir, oke. Enggak. Ya, saya mau masukin. Di Efesus 6 itu adalah di penutupnya itu adalah senjata perang terakhir. Itu adalah berdoa setiap saat di dalam Roh. Senjata perang terakhirnya kita itu adalah kita mempunyai senjata ini, itu Roh. Berdoa setiap saat di dalam Roh. Penting, saudara-saudara. Roh itu yang akan membuat kita tuh mendapatkan semua. Karena kita nggak akan mungkin dengan pikiran kita tahu seluruh rahasia Tuhan, seluruh berkat Tuhan tersembunyi, itu nggak akan pernah bisa tahu. Tapi enaknya itu adalah ketika kita menerima. Ini dijanji loh, Tuhan yang janjiin, Tuhan yang berikan, bukan berdasarkan kita. Apa tugas kita? Menerima. Mereka tugasnya ngapain? Mulai berkata-kata. Jadi dengan kata lain, bukan dengan kita tunggu ada Tuhan dulu, oh ya, kita percaya Tuhan, kita minta, kita dapat. Itu doang. Bisa dimundur ya? Sekalipun ada emas dan permata banyak, tetapi yang paling berharga ialah bibir yang berpengetahuan. Saya suka bertanya, gimana sih cara dapetin hikmat Tuhan? Kalau kita misalnya di dalam satu masalah, Tuhan yang saya butuhkan adalah yang awal-awal adalah hikmat. Saudara kalau nggak ngerti, saudara berdoa. Bibir berpengetahuan ini itu adalah menggambarkan tentang kita berdoa. Roh itu tuh akan memberikan hikmat dan pengetahuan, Roh Kudus. Dan kita kuncinya dia ada apa? Di bibir. Kita nggak ngerti berdoa, Tuhan pasti kasih, Tuhan pasti minta. Teman saya, dia arsitek. Besoknya mau ketemu klien. Dalam mendesain, dia selalu, butuh ide. Dia berdoa, habis itu ya udah dia gambar. Apa yang dia gambar itu tuh bisa sesuai dengan apa yang kliennya mau. Apakah itu keberuntungan? Maaf, kalau keberuntungan itu kejadian cuma sekali. Kalau ini terus-terusan sampai sekarang, hebat ya, Tuhan hebat. Sampai kita mundur sekali lagi. Ya, mundur lagi. Maju satu. Tekan sekali, tekan lagi sekali. Tekan sekali. Ya, penutupnya. Oke, di
Di Mazmur 103 ayat 1 dan 5. Ini ayat 1 sampai 3. Bless the Lord, O my soul. Berkatilah Tuhan, hai jiwaku, and all that is within me, dan semua yang ada di dalamku. Bless His holy name. Berkatilah namanya yang kudus. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefit, dan jangan pernah lupakan semua keuntungannya, semua kebaikannya. Who forgives all your iniquities, yang mengampuni segala kesalahan kamu. Who heals all your disease, yang menyembuhkan luka kamu. Lanjut sekali ya. Who redeem your life from destruction. Redeem your life from destruction, kehancuran. Kita hancur, miskin, sakit, akhirnya adalah mati. Nah itu tujuannya iblis. Who crowns you with loving kindness and tender mercy, yang memahkotai kamu dengan kebaikan, kemurahan, dan belas kasihan. Ayat 5 penutupnya. Who satisfies your mouth with good things. Who satisfies your mouth with good things. Good things. Di dalam dunia ini orang berpikir, oh ya, saya paling senang itu ketika saya berada di pantai, dikelilingi oleh kemewahan, sambil makan, terus pegang minuman itu yang kayak Hawaii itu, dan gitu nyantai gitu. Nah, good things itu adalah ketika Tuhan memberikan, dan Tuhan memberikannya melalui mulut. Saudara pengen hidup saudara bahagia, saudara pengen hidup saudara penuh, punya hikmat, mulai dari mulut. Outputnya, inputnya Yesus. Yesus, kebaikan Yesus tidak ada henti. Kebaikan Yesus untuk selama-lamanya. Tuhan akan selalu memberikan berkat buat kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Terlalu dengerin Yesus lagi. Yesus adalah masa depan saya. Yesus akan memberikan masa depan yang baik. Yesus yang akan selalu menolong saya. Yesus yang akan membuat saya tidur kalau malam hari. Karena ada banyak orang susah tidur. Kalau orang udah susah tidur, juga susah banget. Kalau Yesus yang akan menguatkan saya. Yesus yang akan menyehatkan saya. Kesehatan saya, iya oke, saya ada sakit ini, ada sakit ini. Yesus yang akan menjadi kesembuhan. Yesus yang akan memberikan umur panjang. Yesus, 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 Yesus. Dapat output keluar. Berdoa terus. Berdoa terus. Saya tekankan di sini bahasa yang penting banget. Tetap berjalan. Dan saudara-saudara, saya percaya Tuhan pasti akan memimpin kita, sama seperti Yosua memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian dan menguasai tanah itu, sama seperti juga sama. Kita itu tuh berada di depan kita adalah Yesus. Yesus yang membawa kita ke dalam tanah perjanjian. Oke, beres. Amin. Semoga itu bisa menjadi berkat buat saudara-saudara semua. Dan biarlah saudara bisa menikmati seminggu ke depan yang penuh dengan berkat. Amin. Cek. Cek. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, kita dikasih terus yang baik dari Tuhan. Kalau kita berdoa, ya memang kita perlu berdoa karena kita bergantung sama Tuhan. Tapi Tuhan juga kasih sama kita. Kalau pakai pikiran kita mungkin banyak yang negatif, banyak yang terdistorsi. Ya pakai bahasa roh aja. Jadi sebenarnya itu semua Tuhan kasih fasilitas buat kita. Supaya apa? Karena Dia lebih rindu untuk kita memperoleh seluruhnya. Ya, di tempat ini kita udah sering dengar bahwa
sebenarnya yang lebih gemes Tuhan gitu, bukan saudara, Tuhan kapan sih gitu ya. Bukan. Tuhan sudah gitu ya, sudah berikan ya, dan Dia mau kita berdoa, berkata yang seperti Yosua dan Kaleb. Tapi kan kita bilang, saya tadi Mazmur 103 aja saya lupa, padahal Pak Marti udah kasih tahu gitu ya kan misalnya. Jangan lupa, kata Marti mah benar. Ingat semua benefit Tuhan, semua kebaikan Tuhan, semua keuntungan, ya kan? Diampuni segala dosa, disembuhkan dari segala penyakit, ditebus dari segala kerusakan, 5 kote privat, 5 kote kelembutan. Tadi ditaruh di mulut nih ngomong nih ya. Dan masa muda kita diparingi seperti budak-budak Raja Wali. Amin. Ya, walaupun saudara gini, saya bilang, ayo kita puji nyembah Tuhan dengan apa? Dengan semangat burung Raja Wali. Bukannya mesti dipompa-pompa, bukan saudara. Karena Tuhan sudah berikan, ya, Tuhan sudah berikan. Oke, itu yang kita dengar. Tuhan fasilitasi kita begitu luar biasa. Kemarin dulu ya, kita mau tidur, kita udah doa. Jadi bilang, ada yang telepon gitu ya, telepon. Bu, tapi tunggu dulu ya, gini, mau kirim uang, ya, ada bisnisnya istri saya lah, ya, ratusan juta gitu ya. Hey, datang gitu aja, ya, artinya apa yang kita bilang Tuhan udah sediain, ya, sebenarnya itu begitu mudah, ya. Kemarin juga lagi ada bisnisnya, istri saya cuma nganterin doang. Di IP ya, pas keluar baru muncul ditabrak, sudah, ya. Saya nggak banyak ngomong, saya cuma berbahasa roh aja. Orang pikir mungkin wah ini marah nih si bapak nih ya, enggak. Saya cuma pikir gini, saya sudah ditebus dari segala kerusakan, ya, dan ternyata orang itu juga nggak banyak ngomong, diam aja gitu. Saya pikir orang marah atau gimana gitu, taunya orang Korea. Tapi singkat cerita gini saudara, di satpam tulis gini, dibuat ya laporan gitu ya. Terus dia bilang dia nggak terlalu bisa banyak ngomong. Dia cerita, saya mau lihat CCTV-nya katanya. Satpam bilang ya mana cari. Cari tapi nggak ada. Ya, terus saya bilang gini, saya keluar mobil pakai bahasa Tarsan dikit. Anda kencang sekali gitu, cekel tabrak, masa udah setengah ini ditabrak, gitu ya. Mungkin orang Korea ada mabuk kali ya, saya nggak tahu. Cumannya singkat cerita, ya, dia telepon asuransinya, dia telepon, dibawa ke asuransi di Dalam Dago, asuransi Astra, diklaim semua, di foto, terus bawa ke ini. Tapi di asuransi dia ngomong lagi, ya, dia ngomong bisnis saya juga, Bu, nggak apa-apa ya, enggak. Kita kan berdua. Terus dia bilang, nanti kalau mobilnya ini dimasukin bengkel, gimana? Dia bilang gitu ya, dengan kata yang terbata-bata tentu saja. Bahasa Indonesianya udah nggak begitu bisa. Nggak ada mobil. Kalau gitu tanya deh Bu, sewa. Istri saya telepon, sewa katanya 300.000 per hari, ya. Oke, saya bilang thank you. Nanti saya masuk bengkel, saya teleponin Anda, ya. Saya kasih tahu berapa lama. Ternyata benar cukup lama ya, lebih dari seminggu, dan ya 12 hari ketahuan bengkel. Saya telepon lagi SMS, dia langsung kirim, ya, sorenya dia langsung kirim. Dan saya bilang ya kalau lebih nanti saya kembaliin. Saudara, hari itu kayaknya ada setengah hari kami yang bilang, ya tapi nggak apa-apa, saya sama istri saya nikmati aja, ya sampai bengkel Daihatsu, ya makan kue yang disediain, minum, ya ada wifi-nya, dan jalan gitu aja. Kalau sudah lihat, tapi kapan Baki masih pakai itu mobilnya? Iya, soalnya ternyata bempernya yang rusak yang diganti itu nggak ada, belum datang gitu. Nanti baru bulan Februari, ya, Februari bulan depan. Ya udah, tapi tukang bengkel begitu bilang,
Pak, tapi begitu gimana? Saya bilang copot aja bengkelnya, nggak apa-apa kok, saya setir nggak pakai bumper. Jangan, dipasangin bumper dia. Ya udah, saudara, cuma saya mau melihat gini, dalam kehidupan kita Tuhan pelihara, ya. Kadang-kadang kita pikir ada sesuatu yang begitu besar, tapi kita lihat terus aja pada Yesus, kita nggak bisa doa, Tuhan kasih, ya kan? Berbahasa roh misalnya gitu ya. Kita nggak punya, mungkin kita lihat, oh nggak ada uang lagi nih, habis ya kan? Misalnya GCB ini kan, ya saya nggak berbahasa aja, saya cuma lihat aja, Tuhan punyamu kok bukan punya saya, ya kan? Punyamu dan Tuhan yang pelihara. Ya, dan betul ini betul nih ya, saya nggak bohong lah ya, saudara tahu, mungkin maaf, belum banyak dari kita yang bisa mengembalikan peluang ya, termasuk saya, ya Tuhan, saya mah nunggu dari Engkau dong, kasih, ya kan, cuman kembaliin doang gitu ya, apa yang sebagian kecil cuma 10% dari apa yang Tuhan kasih, ya. Enak nggak? Enak banget, ya, enak banget, saudara, enak banget. Tapi saya percaya banget, ya, tahun ini adalah tahun Tuhan bicara air yang berlimpah. Ya, yang saya baca masuk tanda kanan, ngapain Tuhan? Mengalir. Kalau nggak air, kalau nggak susu, kalau nggak madu, semua cairan loh. Dan mahal kalau madu, bener nggak? Susu mahal nggak? Yang jelas lebih mahal lah dari aqua, ya kan? Kalau madu jauh lebih mahal, ya kan? Itu saya mengalir. Terus rumah besar, kotanya besar, ada 4 besar yang malah ya. Rumahnya besar, sumurnya besar, ada air lagi, kebunnya besar, mudah dipetik, ya. Sudah, semua besar, semua baik, ya. Kenyang. Kenapa kenyang? Iya, kata istri saya, iya ya. Dari kemarin nih, mobil ditabrak, sehari itu udah beres lagi, ya. Sejak itu makan dulu nih kita nih. Salah khotbah kali, ya, kenyang katanya. Paginya diundang makan sini, sorenya udah makan si undang sini. Pak, saya bilang ini benar-benar naik lagi nih perut saya. Tapi nggak takut juga, ya. Kenapa? Jalan, sehat, muda. Terus, benar, ya. Jadi saya nih bukannya pegang-pegang gini, Pak Melki mulai hari ini udah keseringan ya pegang-pegang amplop persembahan ya. Saya cuma mau lihat gini, saudara, saya mau lihat itu mengalir dalam kehidupan saudara, amin. Ya, buang jauh-jauh saudara. Tuhan mau ngambil duit saya, mau ngambil duit saudara, nggak mungkin. Tuhan nggak butuh sama sekali. Tuhan mau mengalirkan. Ya, cuma gini, iya. Kalau kayak pompa mungkin kata Martin bilang mau pancing dulu, enggak saudara. Cuma saya bilang ya udah ngalir ya. Ini ekspresi worship ya, penyembahan kita, nyembah tangan menari ya, nggak masalah ya. Worship kita pada Tuhan, kita acknowledgement, mengakui ya, kita mengakui kok ya. Kalau saudara bilang Tuhan ini benda mati, nih lo kasih, kan bimbang nggak bisa apa-apa kan, nggak bisa apa-apa ya. Tapi kalau kita mengakui Tuhan itu hidup ya, nggak lihat jumlahnya saudara, saya percayalah, udah percaya banget gitu ya. Atau jangan dicontek saudara, atau Henry hari ini dapat 1 triliun rupiah, masa sih 100 miliar nggak masuk ke GCB misalnya hari ini loh, nggak ngapa-ngapain loh ya, nggak ngapa-ngapain loh ya, kebanyakan Pak. Oke, selalu luas 1 miliar lah gitu. Amin. Kalau 1 miliar dia cepat amin ya, kalau 1 triliun susah. Nolnya kebanyakan banget. Ya itu manusia ya, kita bikin manusia itu lebih ya, kalau sebenarnya masih mungkin Pak. 1 triliun, tak dulu siapa yang mau ngasih? Nggak ada urusan, ya nggak ada urusan. Berlimpah, besar, itu gayanya Tuhan. Saya cuma mau bilang gitu aja, ya gayanya Tuhan. Tapi Tuhan mau gini, ternyata kekayaan itu yang Tuhan mau kasih sama kita. Saya kenapa pegang ini lah itu ya. Tuhan mau kasih kepada kita, bukan saudara gini, jadi pride gitu ya. Gue kaya, lihat lo, belagu lo, lihat gue ikut grace, gue kaya. Bukan. Ya Tuhan cuma mau kita tuh meninggikan namanya. Amin. Ya. Benar. Ini benar. Ya kan kita lihat, ini grace itu ke seluruh dunia. Ya,
Tuhan mau pakai, ya. Kalau dulu kita seringnya gini, ya Tuhan mau pakai sebagian kita, gitu ya. Maksudnya gini, sebagian orang gereja yang jadi bendahara Tuhan, seolah-olah gitu. Jadi ya yang miskin-miskin, yang kaya-kaya. Nah yang kaya itu yang bendahara. Yang saya dengar hari ini adalah semua kita menikmati tanah perjanjian, amin. Ya, cuman Tuhan bilang ngapain mau kasih si Mika misalnya gitu. Dia mau pakai si Mika, ya untuk apa? Untuk mengabarkan Yesus di mana-mana. Cuma itu doang. Dan kita pikir, kok Tuhan ngasih kok diambil lagi? Enggak, saudara, kasih berlimpah. Enggak sama sekali. Soalnya saya dengar dari Pastor Prince gitu. Ya, saudara siap nggak? Kalau siap, kalau nggak siap, jangan mau. Nggak usah, jangan ambil. Nanti kalau saya kaya dimintain GCB atau dimintain lagi, jangan mau, jangan ambil. Nggak ada masalah. Ya, tetapi, ya, saya cuma lihat gini. Itu gayanya Tuhan ya. Tuhan mau kita cepat ambil. Ya, cepat dari bulan Januari, jangan nunggu Desember. Karena Tuhan, saya berjalan bersama kau, saya makan bersama kau, saya jalan bersama kau. Ya, dan saudara ngalami. Benar, tanya tuh istri saya. Ya, diteleponin terus. Nih, ini yang udah nggak tahu kapan tuh. Muncul lagi. Saudara, gini, ya. Kalau saudara gini, dia jualan dulu dia bilang jualan rumah saja susah ya. Sekarang kalau jualan hotel, kenapa raksasa yang bikin saudara? Kalau saya sih bilang gini, entar hotel dapat dua satu. Saya ingat dulu soalnya apa? Showroom kan, sama aja gitu. Ya yang saya pernah cerita di tempat ini. Cuma gini lah saudara ya, saudara nggak mau nggak apa-apa, tapi saya percaya semua sini mau, amin. Mau nggak berkat dari Tuhan? Mau nggak? Tuhan cuma bilang gini, cuma untuk itu ya, untuk kemuliaanku ya, sip. Kenapa? Memang iyalah kita bergantung semua sama Tuhan. Ya, untuk kemuliaanku tuh jangan pikir kayak dulu gitu ya, jangan pikir wah dipajekin, diapain. No, nggak ada yang dihukum. Tidak ada yang dihukum di sini, karena penghukuman sudah ditanggung sama Yesus. Ya, cuma saya mau dipercaya sama Tuhan. Saya pribadi mau. Tuhan hari ini dikasih 1 triliun Tuhan, asik gitu ya kan. Saya mau. Ya, Mel, nanti Tuhan nggak nanya gitulah ya. Udah otomatis meluap. Ya, saya lihat Pastor-Pin, gereja semua maju gitu. Saya mah cukup udah digaji gereja. Nggak perlu digaji. Kenapa? Bukan sombong, cukup, secure. Ya, jadi saudara pasti berlimpah-limpah. Karena yang saya baca gitu, soalnya saya baca ulang lagi. Tanah perjanjian kok ujung-ujungnya intinya gini, di sana sempit, di sana stres, di sana mepet, di Mesir, di sini berlimpah-limpah, besar-besar, mengalir, kenyang-kenyang, nggak berhemat. Kan ekstrimnya begitu, saudara. Ekstrimnya begitu. Buat apa Tuhan? Biar namaku dimuliakan. Nggak mau? Nggak, Tuhan mau masukin Israel situ mau dibunuh katanya. Ya udah, idem-idem. Tuhan ikut juga dengan kasih karunia kesabarannya, ngikat juga keliling-keliling 38 tahun. Tapi apa? Apa? Rugi. Ya Tuhan sih tetap ikutin ya. Israel tinggal di kemah, dia tinggal di kemah. Ya kan? Keliling-keliling 38 tahun, nanti kehausan, nanti ya tetaplah ya, tapi nggak berkelimpahan. Tapi kalau sekarang ngerti maksudnya gini, kita Tuhan kasih berkelimpahan, ngerti ya, bahwa ini mah kita diangkat supaya kemuliaan Tuhan semakin nyata. Kenapa mesti saya? Ya puji Tuhan aja lah. Kenapa misalnya Pak Alex bukannya orang lain? Syukur ya. Oke, saudara mau menikmati berjalan bersama Yesus? Amin. Ya, kita berdoa ya. Jadi sobat kita, saudara saya, kita bawa ya. Bapak terima kasih karena kami bersyukur, kami dengar bahwa kami sudah kau beliin
tanah yang berlimpah susu dan madu. Sudah bayar dengan darah yang mahal, dengan darah Yesus. Udah lunas paketnya, sehingga kami boleh memiliki dengan berlimpah. Tuhan, kami bersyukur juga, bukan supaya untuk kami sombong, tinggi hati, atau konyol dalam kehidupan, bukan Tuhan, tetapi supaya kerajaan-Mu, nama-Mu, berita kasih karunia makin disebarkan di mana-mana, dan itu luar biasa sekali Tuhan. Kami bersyukur banget kalau Engkau mau melimpahi lewat kami, kehidupan kami, lewat keluarga kami, lewat kehidupan kesehatan kami, lewat kehidupan bisnis, usaha, pekerjaan, semua yang Tuhan buka. Terima kasih Bapak untuk air yang berlimpah-limpah. Bahkan bukan hanya air yang di gunung, yang di laut, yang di sungai, yang di danau, yang berlimpah-limpah, yang di sumur, tetapi juga mengalir yang namanya susu Tuhan, yang lebih mahal. Ada juga madu Tuhan, yang jauh juga lebih mahal dari susu. Terima kasih ya Bapak, semua itu Kau limpahkan bagi kami. Kami bersyukur ya Bapak kalau kami juga boleh mengalir untuk kelimpahan itu di dalam gereja ini Bapak, karena ini gereja-Mu dan Kau nggak ambil apa-apa, nggak pajakin apa-apa dalam hidupkan kami, tapi Kau mau mengalirkan semua bagi semua orang boleh melihat Yesus, boleh melihat kebaikan Tuhan, boleh melihat kasih karunia Tuhan, boleh melihat kelimpahan Tuhan. Bapak berkati, ya udah pasti diberkati tangan yang memberi, ya semuanya yang mengerti, menangkap bahwa ini penyembahan kami kepadamu, acknowledgement kami kepadamu bahwa Engkau hidup, bahwa Engkau memang memberkati kami, Engkau menyuplai segala sesuatu keuangan kami. Terima kasih ya Bapak, kami boleh berjalan dengan pengertian yang benar tentang Engkau. Kami boleh menikmati kelimpahan yang belum pernah kami bayangkan sebelumnya, belum pernah kami lihat, belum pernah kami dengar, belum pernah kami timbul dalam hati kami. Bersyukur ya Bapak, karena itu roti yang begitu banyak, begitu mengenyangkan ya bagi kami. Terima kasih Bapak, Kau yang membuka hal-hal yang baru juga bagi anak-anak-Mu di tempat ini, hikmat-hikmat yang baru, karena ada besi, ada tembaga, ada hal-hal yang belum pernah kami pegang sebelumnya, dan kami jadi ahli di tempat itu. Kami jadi penuh hikmat di tempat itu. Kami penuh ketemu orang yang tepat, saat yang tepat, waktu yang tepat, semuanya tepat dan luar biasa. Dan tidak ada yang gagal Tuhan, karena kami tahu Engkau yang berjalan di depan kami, Engkau yang bawa kami, semuanya tempatnya permai. Gak ada tempat yang kurang, yang miskin, yang sempit. Gak ada Tuhan, semuanya besar, dan baik. Terima kasih Bapak untuk kelimpahan yang Kau berikan bagi anak-anak-Mu, karena nama-Mu dipermuliakan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak untuk firman Tuhan, kami bersyukur. Saudara, mari kita dengar firman Tuhan, kita berbahasa roh, yang semuanya bisa berbahasa roh ya. Belum berbahasa roh, saudara, tinggal minta Bapak, saya minta Roh Kudus, penuhi saya dengan Roh Kudus. Perkatakan aja, minta, dan kalau belum, minta juga. Karena firman Tuhan katakan, Bapak mana di bumi ini, kalau anaknya minta roti, dikasih batu, minta ikan, dikasih ular, minta telur, dikasih kalajengking. Saudara minta Roh Kudus, pasti dikasih Roh Kudus, bukan roh yang lain. Mari berbahasa 1 menit aja. Mari Bapak berikan karuniakan kepenuhan Roh Kudus bagi anak-anak. Segala anak-Mu dalam kehidupan. Tidak tahu Tuhan masa depan, tidak tahu 1 menit dari sekarang, tetapi bisa berdoa bahwa Tuhan yang baik, yang memberikan semua yang baik di setiap langkah. Berdoakan untuk banyak orang yang kami nggak kenal, bahkan yang jauh yang dekat. Berdoa untuk gereja, berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani. Dan semua yang baik, semua yang luar biasa, yang ajaib dari Tuhan, bagi itu akan terlaksana karena kami punya doa yang sempurna. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk kesejahteraan bangsa ini. Kami berdoa untuk favor Tuhan bagi pemimpin bangsa ini. Kami berdoa untuk kemurahan Tuhan bagi seluruh pejabat di negara ini, bahkan yang dari pusat sampai daerah, militer maupun swasta.
Semuanya berkati ya Bapak. Berkati juga pemilik gedung ini, Andrew Sada dan semua staf karyawannya. Bapak biar boleh terus diberkati, dilindungi, dipelihara, dijagai Tuhan, dan mereka juga boleh datang melihat Tuhan, mengecap, mengalami Tuhan, makan dari Kristus juga di tempat ini juga. Terima kasih ya Bapak. Kami bersyukur pada pagi hari ini Engkau memberkati kami, dan berkat-Mu itu sifatnya kekal. Mari saudara, kita bangkit berdiri, kita menerima berkat Tuhan. Lebih lagi, angkat dua tangan kita, hati kita melekat dengan hati Bapa kita. Dia yang memberkati kita berlimpah-limpah, membuat kita sangat banyak, menduduki kota-kota musuh, menduduki negeri yang Tuhan berikan dari kita, menduduki possession kita, menduduki kepemilikan kita. Dan oleh kita, oleh saudara dan saya, setiap kaum di muka bumi, setiap orang yang belum dengar kasih karunia, yang akan datang mendengar kasih karunia lagi, memperoleh berkat melalui kehidupan saudara dan saya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara, dan menyinari dengan wajahnya, memberikan saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita, bukan membumbui kita, menyinari kita, semua jalan-jalan kita terang, semua usaha bisnis, pekerjaan yang dikerjakan, semuanya terang benderang, berkat, baik dan baik. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan, penghiburan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus hari ini dan sampai selama-lamanya. Kita yang menerima dan percaya katakan amin. Haleluya. Beri salam satu sama yang lain pada surga.